keunikan geografis Prawoto ya. Kalau kita garis lurus, Prawoto itu ada di kepala piramida yang di persis di utaranya itu ada Muria. Kemudian di sebelah tenggara itu ada, di barat daya itu ada gunung apa itu? Gunung Merapi ya. Merapi. Kemudian di sana ada Lawu. Dan ini kebetulan atau tidak, tetapi Muria, Prawoto, dan kemudian tempat yang digunakan sebagai pusat kerajaan pada masa Pajang itu simetris. Padahal dulu itu kan belum ada Google, belum ada Google Map. Mungkin senang-senang tuh melempar kelereng dia, lurus disuruh nyari di Pajang kan, belum ketemu teknologinya. Mungkin dia, tapi ya serius. Nah ini teman-teman apa namanya ilustrasi yang dibuat teman-teman pengkaji sejarah dari Prawoto. Saya juga menghadirkan, coba paling atas itu ada Gunung Muria yang dipisah oleh selat lautan berwarna hijau itu, dan kemudian ketemu daratan di Prawoto. Dan nanti ada fotonya, jangan Belanda itu. Ya, jadi ada Gunung Muria, ada selat Muria, dan kemudian ada konsep keraton atau kedaton di Prawoto. Oke, lanjut. Baik, ilustrasi seperti ini juga digunakan media untuk menggambarkan titik-titik yang berhubungan di Keraton Jogja. Ada Gunung Merapi, kemudian ada keraton, dan di belakangnya sana ada lautan. Kalau di Pantura itu kebalik. Jadi keraton dipisah selat, dan di ujung utara itu Muria. Jadi kalau Anda datang ke Prawoto di cuaca yang bagus, itu mata Anda akan lurus dengan puncak Muria. Terus, nah itu seperti yang ada di sampul buku itu ya. Itu diambil dari ya ini yang saya maksud. Ini diambil dari titik yang bernama Lawang Dapuro. Kebetulan saat itu cuacanya bagus. Nggak sadar juga ngambil foto ini, karena saya berkali-kali motor juga nggak kelihatan gunungnya. Tapi kebetulan itu kelihatan. Nah, hamparan luas yang sekarang jadi sawah dan apa namanya menjadi perumahan warga itu dulunya adalah bekas selat. Itu kenapa rata ya? Jadi selat dan rendah. Apa? Biar lebih besar. Oke. Sebentar lagi nggak apa-apa ya. Lanjut. Oke, lanjut nggak apa-apa. Nah, bayangkan foto tadi, foto yang ada di buku. Saya pinjam bukunya. Ini foto yang diproduksi oleh kolonial, ya. Ada Gunung Muria, kemudian ada selat yang ramai seperti itu, banyak orang bertransaksi, perahu-perahu besar. Cuman landscape-nya Jepara gitu. Nah, ini foto di buku Istana Prawoto ini. Cuman sekarang sudah menjadi hamparan sawah, tapi saat itu ada berupa selat yang ramai. Airnya tenang karena di utaranya dihalangi oleh Gunung Muria. Lanjut Mas. Ini saya coba membandingkan. Bayangkan, yang biru itu diambil dari konteks Prawoto, yang coklat itu adalah foto yang bisa Anda cari di media sosial, cuma keterangannya adalah Jepara. Bayangkan, jadi membayangkan daratan yang hari ini berupa hamparan persawahan, ladang dan perumahan, itu adalah selat yang ramai oleh lalu lalang perahu-perahu yang sedang bertransaksi. Oke. Terus, ya, ini adalah pohon gelagah yang masih bisa dijumpai di Prawoto. Jadi, begini, saya menemukan literatur, saya akan memberikan literatur yang berbeda juga ya. Saya dapat cerita ini dari Mbah Fadl Sedang Senori. Mbah Fadl Sedang Senori itu kiai Jawa yang sering disebut Mbah Mun. Saya tahu ketika nyantri dan ketemu dengan literatur ini, kata Mbah Fadl, ya, kata Mbah Fadl bukan karena saya, betul-betul
Serius ini, ngomong sepuh saya ngerti. Demak itu asal katanya dari peristiwa ini. Raden Fatah itu nyantri ke Ampel Jinto atau Ampel Gading. Nyantri sampai dinikahke kalau putune. Ada yang bilang anaknya itu. Setelah rampung dinikahke kemudian didhawuhi Ger Fatah, anakku, kamu berjalan ke barat, melakukan kulon. Ojo mandek sak durunge ketemu alas Gelagah. Lah nek wis ketemu alas Gelagah, temuke tengahe. Temukan titik tengahnya. Raden Fatah komplain, jeung Sunan, lah wong alas kok kon luru tengahe iki piye? Nak omah kok tak meteri tengahe. Gitu. Alas kira ombo bisa berhektar-hektar, bisa ratusan hektar, bisa ribuan hektar. Lah kok kon luru tengahe kira angel. Orang ngono gampang. Tandai tengah hutan Gelagah dengan menemukan pohon gelagah yang berbau harum. Nenggone babar panjang disebut alas Gelagah Gandane Wangi atau alas Gelagah Gondowangi. Prawoto sampai hari ini, terutama di musim dingin seperti ini, masih muncul pohon gelagah. Nanti muncul pengulang. Jangan bilang mergo bisa ketemu aku tak foto. Kamu juga bisa. Ya, tapi ini tahun 2000 berapa ini? 2018 itu masih ketemu. Dan sebarannya itu sampai jati pohon itu. Jadi alas tenang. Orang ke alas ini mau sak hektar juga, alas tenang. Jadi bisa puluhan sampai ribuan hektar. Sebaran itu. Dan Prawoto ada di tengah hutan Gelagah itu. Jadi sampai hari ini gitu, WTW sulit dibunuh padahal itu. Hamparan hutan itu Pak. Kalau musim kemarau itu dibakar, disemprot tapi ditanami. Tapi udan ya boleh benar. Mungkin tentang ini kalau penulis di sana Prawoto meliput. Ya jadi ini standi yang dikirim untuk anak-anak muda ini. Dan saya anak mudanya itu pangkling. Aku ya pangkling lagi lebih beragam lagi eri-eri juga. Goro-goro nulis. Dulu nggak peduli kalau Gelagah. Ini melengkapi data bukti Prawoto potensial diduga sebagai Ustadz Kesultanan Demak. Ini fakta, nggak mengada-ada. Silakan uji. Saya kan perantara saja, nggak punya beban tadi. Saya berikan, silakan dikaji. Karena Demak dicari dan nggak ketemu gitu loh. Kenapa nggak ketemu? Karena sudah membatasi diri. Bebas ya, jejaknya dari mana-mana. Nusantara nyombo di luruh timur wilayah yang sempit, kegagalan. Atau jangan-jangan bener kepala dinas tadi, kita memang diburamkan, dibuat pangling tenang. Tapi nak Jawa tenang, ojo kalah. Ambunya harus kita temukan. Ambu itu simbol ya, orang unik. Ya data kita kaji. Oke, lanjut. Lanjut, ini orang satu stop ini. Lanjut. Ini mau ketemu. Ini konsep kegiatan yang ada di bawah, gitu ya. Jadi ada Masjid Wali yang saya ceritakan tadi, Masjid Tua itu, yang saya mencocokkan berita dalam Babat Pajang dan cerita tutur. Masjid Wali ini adalah masjid peninggalan Sunan Ampel yang digunakan musyawarah untuk membangun Demak. Dan berita Babat Pajang ini berkesesuaian dengan cerita lokal di Prawoto. Masjid ini ada di Kampung Kauman, disebut Masjid Wali karena menurut cerita warisan leluhur dibuat masyarakat, dibuat para wali bermusyawarah. Jadi masjid di Kampung Kauman yang dibuat musyawarah para wali. Orang sekarang nyebut Masjid Wali Kauman. Berapa juga? Lanjut. Oke, kita lewati karena sudah tadi. Lanjut. Ah, ini foto tahun 2008. Ya, setelah depannya itu direnov ya. Masjid ini sebisa mungkin bentuknya masih mempertahankan yang lama, meskipun ada renovasi beberapa kali. Lanjut. Nah, kemudian direhab tahun 2000. Ini foto 2018. Setelah depannya itu
diperkuat, dan masjid ini sempat terisolir ya karena kanan kirinya masyarakatnya berpindah ke selatan sehingga kemudian terasa di luar perkampungan. Lanjut. Ini ilustrasi yang dibuat teman-teman mencoba mengembalikan imajinasi masjid yang lama, Masjid Wali di Prawoto. Lanjut. Ini masyarakat di Prawoto yang pernah menggali menemukan fondamen batu bata yang menyerupai penataan batu bata. Ini jejak yang bernama Brentolo, yang berdasarkan berita dari Bapak Jati ini, disinilah pusat atau sekitar Istana Prawoto. Terus ini benda-benda peninggalan yang tidak terawat yang ada di luar gedung, panas-panasan, hujan-hujanan, nggak begitu terawat. Baik, masih di tempat yang sama. Ini juga, ini ya. Kemudian ini adalah Reruntuhan Lawang Gapuro yang tempatnya itu digerus proyek irigasi tahun 1986. Jerat itu 85 ya? 86, ya pakai siji. 85-86 itu karena proyek ini sehingga longsor, batu batanya ambruk hingga nggak tertata. Terus, lah ini Yoni, tapi orang Prawoto itu alergi kalau ketemu dengan benda-benda yang bisa identifikasi tidak santri. Jadi kalau benda sing manggu Buddha itu gambarnya untuk diremet gitu, mengurangi kualitas kesantriannya. Sehingga orang ini pegel mana diceblok kita ke gendero ya. Dia saking fanatik santrinya, itu nggak apa-apa. Lah saya sadar itu ini pengalaman saya, lanjut mas. Nah saya di depan masjid tertua di Beijing ya, di Nuji ya. Saya menemukan menara di belakang saya itu, di dalamnya ada linggayoninya. Jadi Cina itu memiliki konsep linggayoni, tapi dengan bentuk yang nanti agak berbeda. Lingganya itu agak kotak. Kalau kita kan bulat kotak, ada apa namanya? Kayak penghubungnya ya. Jadi bulat, bawahnya kotak tapi dihubungkan dengan apa itu? 8 atau berapa sih gitu. Tapi kalau di Cina itu kotak semua. Dan itu di depan masjid dan dirawat dengan baik. Jadi mereka nggak masalah dengan simbol itu. Bisa ya, warnanya nggak apa-apa, diwarisi dan dihormati. Dan saya itu ngurus-ngurus. Ini ngurus kok doa alergi ya. Makanya saya menghadirkan ini. Lanjut. Agak ini setelah lebih dekat. Lanjut lagi. Nah, ini linggayoni yang foto yang ada di Trawulan. Kita sempat nanti ke sana. Lanjut. Nah, ternyata lingga dan yoni itu wajar ada di dekat pusat-pusat keislaman pada zaman dulu, karena saya sadar begitu masuk makam Geng Sunan Bonang kita juga disambut lingga. Ini lingga yoni yang ada di pintu masuk setelah langgar dalam atau masjid dalam di Geng Sunan Bonang. Artinya yuk, wajar kalau di Prawoto ada itu. Tapi yuk, sensitif di Prawoto ngomongin. Kalau anak Hindu itu gak tahu lain. Lanjut. Ini kanan kiri itu gerbang masuk ke Geng Sunan Bonang. Coba sedikit. Ini linggayoni besar yang ada mahkota naga yang ada di Mojokerto di tengah sawah. Disebut yoni gambar karena yoni ini bergambar. Itu ada perubahan yang jenenge sepele. Ini yoni gambar, gono gambare. Terus ya ini jejak kolonial yang ada di Prawoto yang hari ini difungsikan sebagai balai desa. Terus ada angka tahunnya, Mas, naik sedikit terus. Tahunnya 1861. 1861 itu ternyata tahun-tahun itu ada proyek besar-besaran yang dikembangkan oleh pihak kolonial di Jawa. Respon atas kekalahan VOC menghadapi perang Jawa. Jadi strateginya ada benteng Stelsel ya. Di titik-titik yang rawan itu dibuat pusat administrasi. Dan Prawoto itu ada bangunan ini, bukti Prawoto jantung pertahanan perlawanan saat itu. Tahunnya ini 1861. Perang Jawa berakhir 1830. Jadi 30 sampai 60 ini proyek pembangunan benteng, termasuk waduk itu. Jadi bangunan-bangunan Kagura kurang lebih tahunnya itu.
1921 itu pemerintah atau kaledaniannya masih pakai seragam itu, masih eksis. Lah Prawoto ini digaya 1861 berdua ini. Kita bisa mengimajinasikan. Kita menjadi sentra. Bangunannya sama motifnya. Kayunya lugu-lugu gitu ya, kotak tanpa motif berukir sama. Terus ini pemandian mata air. Prawoto itu punya sekitar 16 mata air atau 20 yang disebut dalam serat sendiri 3. Sendang beji, sendang gurudul, sendang jibe itu disebut dalam serat sendiri. Sendang beji itu buat tirakat, pakai menyani gitu. Kembang, kalau sendang gurudul itu untuk pemandian raja, jibe itu Paura Satrio Arum, kerabat raja. Terus ini kalau dari Google Map ada Masjid Wali di paling atas itu, sendang gurudul di sebelah kiri, sendang beji, dan ada Istana Prawoto, kemudian sendang jibe di keliling mata air. Jadi Prawoto itu bersah ya 3 sampai 4 mata. Paling bawah itu yang ada Masjid Walinya itu ada 4 sampai 5 mata air. Naik sedikit itu ada mata air di B, dan atas lagi nanti ada sekitar 8 sampai 10 mata air bidadari. Jadi 3 staf ini itu punya ketahanan air bersih. Ini kan mencurigakan. Jangan-jangan by design seperti sejarah di Baghdad itu, yang air atau Spanyol ya, yang air yang masuk di Kaputren itu dihubungkan dari alam hutan itu. Prawoto punya 3 staf itu dan punya mata air semua. Terus ya, Istana Prawoto di Prawoto kita lihat ada Demak, Kudus, kemudian Prodet. Posisinya bisa Anda bayangkan seperti itu. Terus oke, cukup lah. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.